berawal dari jual motor, separohnya kita buat modal, separohnya kita kredit motor lagi, buat DP motor lagi. Dari karyawan pabrikan, terus kita habis kontrak, saya sama suami. Yang awalnya malah nggak punya karyawan, terus yang pindah ruko sini yang di Sangiang itu berawal dari 6, sekarang 40. Ngobrol inspiratif. Selamat datang di podcast Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Teh Mela yang punya sop durian Teh Mela nih. Halo Teh Mela. Halo juga. Nah, makasih ya udah datang di bulan puasa nih siang-siang ini, dan ini sesi 1 Teh Mela. Teh Mela ada orang pertama nih jadi yang di Ngobrol Inspiratif ini. Teh Mela, ini kita mau nanya nih Teh Mela. Teh Mela kan pemilik sop durian Teh Mela ya? Iya betul. Yang rame jasa itu. Alhamdulillah. Iya, yang katanya sampai 4 ruko ya. Yang kalau saya lihat kalau lewat situ itu motor-motor berjejer udah luar biasa tuh. Kita mau nanya, ini produknya apa aja sih Teh Mela yang dijual di situ? Sop durian Teh Mela itu bukan hanya yang dijual sop durian aja, tapi banyak menu seperti makanan berat dan makanan ringan. Dan makanan beratnya itu apa sih yang paling best seller? Ada di sop iga, ada nasi goreng, ceker mercon, ada juga sayap mercon, ada juga kue tiaw, ayam goreng, empek, banyak juga yang lainnya. Dan di cemilannya ada kayak otak-otak, ada kentang goreng, roti bakar, sosis goreng. Pokoknya banyak jasa ya Teh ya. Tapi yang topnya kan sop durian Teh Mela nih. Wah, ini kan pasti dengan usaha yang sangat banyak itu, dan sekarang udah sampai 4 ruko, perjalanannya itu nggak mudah Teh ya. Banget. Nggak mudah. Ini inspirasi awalnya gimana sih Teh? Kok bisa kepikiran bikin sop durian Teh Mela itu? Karena berawal dari suka jajan dan emang aku suka durian. Suka durian, terus terinspirasi lah bikin es kepal durian awalnya ya, es kepal durian. Awalnya sih kepal Milo. Tahun berapa tuh? Tahun 2018. Oh, lagi viral-viralnya Teh ya? Iya, 2018 awal ya. Iya. Itu kepal Milo. Terus kan cuman viral. Pas udah agak senggang viralnya, kita berpikir kita coba aja yuk kepal durian gitu kan ke suami. Cuman ya berjalan waktu, orang tidak tahu kalau kepal durian itu pakai duriannya yang asli, tapi dibilangnya tuh yang pur gitu Kak. Jadi kita rubahlah namanya sop durian Teh Mela. Gitu ya. Alhamdulillah dari situ memperkenalkan dulu Kak. Enggak langsung orang suka, memperkenalkan dulu apa yang kurang. Langsung rame enggak tuh? Enggak. Ke teman-teman dulu jualnya. Oh, jual ke temen? Iya, maksudnya kita udah di gerobak nih, udah di gerobak, tapi teman yang beli lah, banyak teman kan posting di WA. Posting di WA. Terus teman yang beli, teh kurang ini, teh kurang manis, kurang ini gitu. Kita selalu evaluasi. Jadi jualannya pertama kali itu di gerobak Teh? Di gerobak tahun 2018. Wah, luar biasa, dari gerobak jadi sekarang udah 4 ruko Teh ya menjualnya ya. Nah itu tadi saya dapat informasi katanya Teh Mela ini modal awalnya ini jual motor nih Teh. Iya. Gimana itu? Emang bener banget jual motor karena ya emang gak punya modal gitu kan. Karena gak punya modal, dari karyawan pabrikan, terus kita habis kontrak, saya sama suami. Terus abis itu cuma punya motor doang, ya udah kita jual. Berawal dari jual motor, separohnya kita buat modal, separohnya kita kredit motor lagi, buat DP motor lagi. Dibagi-bagi gitu. Jadi uangnya. Emang bener-bener Teh Mela ini mulainya dari nol ya Teh? Banget. Bukan dari orang kaya yang dimodalin untuk usaha ya Teh? Betul banget. Jadi warga Tangerang ini sebenarnya bisa kalau mau mulai usaha itu ternyata nggak harus punya modal yang besar Teh ya? Iya, yang penting niat. Yang penting niat ya Teh ya? Niat dulu. Sama tadi niat sama kemampuan kali Teh. Saya mau nanya juga nih Teh. Kemampuan apa tuh? Kemampuan berusaha. Oh iya betul. Teteh belajar dari mana Teh? Tadi dari pegawai pabrik yang kena putus kontrak, akhirnya mau jualan, itu kan nggak mudah Teh. Apalagi mental pengusaha tuh. Teteh belajar dari mana tuh Teh mental pengusaha itu Teh? Nggak belajar sih ya, otodidak aja, dan emang pure karena seneng jualan aja sih. Dari awalnya juga seneng jualan. Dari zaman masih kerja di pabrik jualan, kayak jualan kerudung gitu, kosmetik. Jadi seneng jualan. Sampai jualan kerupuk pernah. Terus jualan cedil ubi ungu, jualan choko stick gitu. Jadi apa aja aku mah. Jadi emang semua seneng jualan Teh ya?
Iya. Nah Teh, ini kan banyak nih orang di warga Kota Tangerang juga yang mungkin yang udah hobi jualan, tapi dia stagnan gitu, Iya, secara usahanya gitu Teh. Nah ini Teteh alhamdulillah kan berkembang pesat lah. Iya. Nah itu saran dari Teteh apa sih Teh buat pelaku-pelaku UMKM yang baru memulai ataupun yang masih stagnan agar beliau bisa meningkat pesat gitu Teh? Kalau saran dari Mela sih yang penting intinya konsisten. Iya. Konsisten, terus sabar dan jujur. Tetap kasih yang terbaik buat pelanggan kita. Itu aja sih Kak. Kalau dari saya. Jadi berjalannya waktu juga insya Allah sih kalau kita ngasih yang terbaik dan kualitas, bikin orang percaya dulu dengan produk kita. Gitu. Insya Allah nanti juga berjalan. Ini juga informasi katanya walaupun ini sudah besar, tapi Teh Mela tuh masih terjun langsung. Iya, betul. Di usaha Teh Mela ini. Ini aja reservasi yang belum puasa alhamdulillah masih Mela yang megang dari bangun pagi sampai ke siang sampai malam pulang dagang itu masih lanjut lagi reservasian tuh di backup sama Mela. Nanti dari backup dari Mela karyawan datang baru dikasih ke karyawan gitu. Berarti dari pagi sampai malam, besoknya pagi lagi tuh ya? Paling berapa jam doang tidur. Jadi kayak kalau orang lain mungkin ngelihatnya secara sekilas wah enak nih rame. Betul. Padahal perjuangan di bawah itu kan luar biasa tuh ya. Banget. Kenapa sih Teh, motivasinya apa sih Teh ini bisa segitu luar biasanya? Karena saya berpikir saya orang tua saya orang yang biasa aja ya, maksudnya orang yang pas-pasan aja, sama juga dari orang tua suami juga sama. Jadi saya tekad banget, saya harus sukses, saya harus bisa memperbaiki ekonomi keluarga dan harus bisa bantu gitu. Karena banyak keluarga yang kita harus bahagiakan. Subhanallah. Jadi ya saya jualan di sini tuh bukan hanya buat Mela doang gitu. Jadi pengen bisa bantu keluarga. Terus ya banyak juga kan karyawan Mela yang harus butuh diperjuangkan, jangan sampai diputus kontrak kerjanya kan, supaya lanjut, malah supaya pengen Mela bisa ngerekrut lagi dan bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Kita doain ya semoga Sop Durian Teh Mela ini bisa punya cabang di mana-mana. Amin ya Allah. Kalau bisa se-Nusantara nih. Amin. Ini udah open investor belum nih Teh? Belum. Oh belum. Nah Teh Mela tadi kan ngomongin pegawai nih. Teh ada berapa pegawai Teh di Sop Durian Teh Mela ini Teh? Yang awalnya Mela nggak punya karyawan, terus yang pindah ruko sini yang di Sangiang itu berawal dari 6, sekarang 40. Dari 6 40? 6 sampai 40. Awalnya kan katanya Teteh cuma berdua doang. Iya, cuma berdua awalnya sama suami ya? Iya, selama 4 tahun. 4 tahun berdua dan selebihnya baru punya karyawan. Oh, dari 4 tahun selalu berdua itu? 4 tahun, iya 5 tahun dong. 5 tahun? 5 tahun berdua sama suami, akhirnya memutuskan untuk pindah tempat ya Teh ya? Iya, karena memang alhamdulillah selalu meningkat gitu. Jadi kita pindah ruko itu karena memang customernya alhamdulillah dari mana-mana gitu. Iya, ini luar biasa. Jadi Sop Durian Teh Mela ini dari gerobakan yang dikerjain berdua sama suami istri nih, betul. yang kompak jasa, abis itu pindah ke kios ya? Pindah kios nggak muat lagi, pindah satu dulu. Oh, pindah satu dulu. Satu tapi 2 lantai. Awal kan 1 lantai, terus 2 lantai, jalan setahun, pindah lagi 2 ruko. Terus pas mau pertengahan tuh puasa tuh di tahun itu, buka lagi 2 lagi, jebol lagi jadi 4. Ini bisa sampai 4 ruko ini kan pasti ada momentum nih Teh. Banget. Katanya viral ya Teh, sempat viral. Alhamdulillah. Awalnya sih iseng ya. Kita di TikTok, Mela di TikTok update aja biasa awalnya mah. Terus tahu-tahu viral gitu. Alhamdulillah. Jadi viral itu memudahkan untuk penjualannya cepat naik Teh ya? Banget sih. Nah, ngomong-ngomong masalah viral, jadi kita juga punya program Teh di Tangerang TV itu bikinin iklan gratis buat pelaku UMKM di Kota Tangerang. Ada juga liputan, Teh Mela juga udah diliput Teh ya? Iya, alhamdulillah udah. Dan itu semuanya gratis dari pemerintah Kota Tangerang Teh. Kalau ada yang memungut, laporkan kepada kami. Teh Mela, ngomongin masalah Sop Durian Teh Mela nih. Itu kan tadi Teteh katanya suka sama durian, akhirnya buka Sop Durian. Iya, betul. Nah, tantangannya apa aja sih Teh yang didapetin Teh dari usaha ini Teh? Tantangannya apa ya? Yang paling berat banget itu sih dari bahan produksi ya, kayak duren, alpukat, mangga. Kan itu kan buah musiman. Jadi kalau emang durian kan tetap ada, cuman kalau lagi pas enggak musim banget itu harga udah tinggi tapi rasanya tuh enggak banget. Jadi kalau misalkan enggak banget ya Mela mendingan libur. Oh, diliburin Teh?
Karena kalau emang jualan nggak tanpa durian itu emang bener-bener sepi, mesti slow lah gitu. Karena banyak orang yang balik lagi dan balik lagi. Jadi Teteh lebih baik mengorbankan tidak berjualan daripada kualitasnya turun deh ya? Nah iya, jadi Mela nggak mau maksain karena kepuasan pelanggan itu nomor 1 bagi Mela. Pantes aja itu sop durian Teh Mela itu kan nomor 1 di Kota Tangerang ya Teh. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menginspirasi yang lain Teh. Jadi bisa punya usaha-usaha juga. Amin. Dan bisa besar kayak Teh Mela gitu Teh. Amin. Keunggulannya sop durian Teh Mela itu apa sih Teh? Keunggulannya apa? Sama aja sih ya sop durian, cuman yang lebih unggulnya itu Mela pakai bahan yang kualitas. Yang dari gulanya, terus dari duriannya juga gitu. Jadi kita nggak pakai campuran apa-apa, pure durian asli gitu. Pure durian asli Teh ya? Yang dari katanya sumbernya tuh duriannya dari Medan Teh ya? Iya, kita pakai yang Sumatera. Kalau nggak Medan, Sibolga, Sidengkalang itu sih. Kalau selainnya kayaknya maksudnya di bawah rata-rata lah gitu. Cuman yang paling jos banget mah yang durian Medan itu. Iya. Sidengkalang gitu. Kan banyak juga pengusaha di Kota Tangerang Teh ya, yang nggak bisa grow up juga karena kesulitan mengatur pegawai Teh. Betul. SDM itu kan nggak gampang Teh ngaturnya Teh. Banget, pusing banget. Nah ini ada nggak sih Teh maksudnya tips dari Teteh atau trik dari Teteh ini mengatur pegawai Teh? Kalau tips dari Mela sih cuman apa ya, memperdekatkan diri sama si pegawai. Gimana sih dia maunya? Kalau Mela begitu. Terus harus wajib kita bikin SOP ya. Harus SOP. Terus kita harus berjalan SOP. Setelah itu intinya memanusiakan manusia sih ya. Jadi biar dia tuh lebih ngerasa dihargain dan dia tuh kerjanya juga memaksimalkan diri sih. Selama ini sih itu sih yang Mela pegang, tetap jadi apa ya, ngasih reward gitu. Terus menghargain tenaga dia buat kita karena kan kita apa sih masih sop durian Teh Mela sampai sekarang itu kalau nggak ada karyawan juga nggak bisa kan. Betul Teh. Apalagi kita rame, sama tangan Mela juga nggak bisa ngajain doang. Makanya Mela tuh ya bener-bener effort banget lah sama karyawan. Kadang nih kalau misalkan abis rame ya kan, Sabtu Minggu Mela ajakin makan, entah kemana, ayo kemana gitu makan gitu. Lebih ke apa ya, nyenengin lah. Senengin jadi ngebahagiain pegawai Teh ya? Jadi dia tuh juga totalitas gitu buat kerjanya buat kita. Bukanya dari jam berapa ini Teh sop durian Teh Mela ini Teh? Kalau puasa dari jam 3 sampai jam 12. Hari biasa? Hari biasa dari jam 11 sampai jam 10. Tuh dari jam 11 sampai jam 10, sampai jam 10 malam. Bisa datang ke sop durian Teh Mela. Betul. Lokasi di mana sih Teh? Lokasinya di Jalan Prabukian Santang di Kecamatan Priuk. Kota Tangerang. Pokoknya deket Pasar Gebang sama Pasar Jati. Itu kalau Sabtu Minggu itu saya lihat itu udah kayak parkiran motornya ngantri jasa itu. Iya, alhamdulillah. Mobilnya juga udah nggak bisa parkir lagi tuh. Alhamdulillah, iya. Makanya mudah-mudahan nanti mah bisa bisa bikin yang luas lagi. Amin. Terus yang enaknya masih kayak lahan gitu ya. Enak banget yang sawah-sawah. Pengen sih tapi baru rencana. Mudah-mudahan terkabul. Jadi itu akan pengembangan ke depan deh ya? Iya, buat ke depannya sih mudah-mudahan. Kita baru niat aja. Ini juga katanya informasi Teh Mela tuh lagi ngurus halal deh ya. Nah sebenarnya di Kota Tangerang juga kita punya program tuh. Kita bisa ngasih bantuan untuk pengurusan halal Teh. Sama juga ada haki gratis Teh. Gitu, gratis dari pemerintah Kota Tangerang. Itu yang harus diketahui juga oleh pelaku-pelaku UMKM Kota Tangerang gitu Teh. Enak ya, alhamdulillah tuh. Yang bagi pengusaha-pengusaha yang belum haki boleh. Udah dihakin ya Teh? Kalau Mel udah, tapi bayar. Tapi Teteh nggak manfaatin. Kan Mel nggak tahu awalnya, kalau tahu mah. Bisa yang gratis aja Teh ya? Iya. Bener. Teh Mela ini saya mau nanya lagi nih Teh Mela. Kisah perjuangan Teh Mela lah, yang dari jual motor dan yang lainnya. Apa sih momentum apa yang akhirnya membuat Teh Mela itu ngerasa ini nih yang tepat usaha saya ini, apalagi kan awalnya sepi, Kepal Milo. Apa sih momentum dari Teh Mela tuh akhirnya udahlah saya mau fokus di sini gitu? Karena berpikir kalau sop durian itu semua umur ya, maksudnya kayak dari kalau Mela sih jualan pengen gini, beda dari yang lain. Tapi walaupun udah ada, tapi kita harus beda yang dari yang lain. Terus ngasih kualitas yang bagus. Sama kalau durian kan mau usia remaja, anak muda, anak kecil, orang tua, nenek-nenek aja juga udah masih bisa konsumsi gitu. Jadi kita jualan itu
jangan cuman bisa anak muda aja. Jadi kalau bisa tuh semua usia gitu. Semua usia teh ya? Ya semua usia bisa jajan di kita. Itu sih, jadi lebih ke apa ya, lebih approve lah buat jualan. Kalau buat orang-orang yang mau jualan nih usaha gitu, jadi dari menu jangan emang monoton aja anak muda doang kayak gitu. Jadi semua usia lah bisa masuk dan bisa makan gitu. Makanya kan Teh Mela tadinya cuma sop duren, akhirnya sekarang banyak menunya teh ya. Ya alhamdulillah. Agar semuanya supaya bisa masuk situ teh ya. Bener. Kalangan ya. Jadi biar bisa makan. Yang ini nggak suka duren, jadi bisa makan yang lain gitu. Tadi pesan Teh Mela juga untuk generasi muda apa nih Teh yang mau mulai usaha ini Teh? Pesan Teh nih. Kalau pesan Mela sih buat generasi muda yang pengen usaha boleh, maksudnya yang viral gitu, yang ngikut yang viral, tapi intinya kita harus beda dari yang lain. Apa sih ya udah itu tersendiri aja. Harus ada yang beda dari yang lain karena biar orang itu bisa mengingat kita. Dari ini mah gimana sih rasanya, atau dari pelayanan atau dari apa gitu. Jadi harus ada yang beda dari yang lain gitu. Yang bedanya dari sop duren Teh Mela itu apa Teh? Apa ya bedanya ya? Katanya dagingnya banyak. Terus harganya worth it ya, murah gitu kan. Terus pelayanannya ramah-ramah gitu. Emang harus pelayan sih nomor 1 ya. Harus garcep, ramah, sama lingkungan bersih. Itu sih. Teh, kalau semua orang kan pasti sekarang lihatnya karena rame, pasti kan penghasilan juga besar. Ya setiap owner kan pasti senang dengan kondisi itu. Tapi kan banyak kondisi yang ketika mereka jualan kan sepi Teh. Ya kan sepi, akhirnya Teteh juga pernah ngerasain Kepala Milo tadi kan sepi. Akhirnya berhenti. Banyak orang kan di fase itu akhirnya memilih untuk tutup dan gak berusaha lagi. Betul. Nah, Teteh kan masih terus berlanjut nih. Nah, itu apa sih Teh pesannya buat mereka yang baru memulai sepi akhirnya tutup, malah memilih tutup? Pesannya dari Mela. Kalau pesan Mela sih jangan menyerah dulu, terus kita evaluasi lagi dan koreksi diri sih. Lebih ke koreksi diri, apa sih yang kurang? Kok kita bisa sepi gitu? Apakah dari rasa? Apakah dari pelayanan? Apakah dari menunya yang kurang menarik gitu sih Kak? Kalau dari Mela itu aja sih, intinya harus koreksi diri dan harus tetap berjuang lagi, berusaha lagi. Nah, itu warga Kota Tangerang. Jadi buat yang mau berusaha itu harus punya mental yang baja ya. Baja, kalau ya belum rame ya bukannya nggak bagus, cuma dievaluasi lagi, betul, kita improve harus, lagi ya. Bener banget. Karena kalau kata orang setiap yang dijual sebenarnya ada yang belinya teh ya. Sebenarnya ada yang belinya. Kalau saya lihat kan di sop duren Teh Mela juga orang repeat order teh ya. Alhamdulillah. Orang repeat order terus. Nah, itulah yang akhirnya membuat rame sop duren Teh Mela dari mulut ke mulut ya Teh. Katanya juga nggak pernah ngundang influencer, tapi diliput sama media nasional juga ya Teh. Alhamdulillah, rezeki. Kemarin apa Teh, diliput apa Teh? Kemarin diliput sama makan receh dari Trans 7. Trans TV apa Trans 7 ya? Iya, Trans TV ya. Trans TV ya. Tahun 2024 bulan Oktober. Kalau promosinya berarti Teteh di TikTok aja ya? Iya sih, di TikTok aja. Sama jaga kualitas aja Teh ya? Iya. Nah, itu warga Kota Tangerang, itulah dari Teh Mela nih. Kiat-kiat membangun bisnis yang dari gerobakan, dari nol ya Teh ya. Bukan betul. Dari yang modalnya banyak. Benar. Itu akhirnya sekarang berkembang dengan pesat, ada di daerah Priuk sana dengan 4 ruko yang setiap harinya rame gitu. Rame jasa. Bahkan udah seperti destinasi ya Teh di sana ya. Nah, itu jadi jangan pernah menyerah. Kalau Teh Mela aja bisa, harusnya kita juga bisa Teh ya. Bener, betul banget gitu. Dong. Pokoknya jangan patah semangat, harus tetap semangat berjuang. Karena usaha itu nggak bakal ngehianatin hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, tuh pesan dari Teh Mela. Jadi buat warga Kota Tangerang, ayo yang mau berusaha, kita juga punya program bantuan-bantuan untuk UMKM atau yang mau mulai berusaha itu di Dinas Perindak UMKM Teh. Jadi nanti bisa ditanyakan di sana, ada tadi halal gratis, yang haki gratis dan berbagai program lainnya Teh. Tadi mau diiklankan gratis. Kalau iklan kan misalnya iklan di media sosial lain kan mungkin bayar 1 juta, 2 juta. Betul. Kalau di Kota Tangerang kita kasih secara gratis, dan ini cuma ada di Kota Tangerang Teh. Hanya ada di Kota Tangerang. Oh, keren banget ya, Kota Tangerang emang keren banget. Mela pokoknya alhamdulillah banget Mela bisa buka usaha di Tangerang itu bisa maksudnya bisa berjalan, bisa viral di Tangerang. Dan Mela sering juga beberapa Tangerang
tim Tangerang udah ke Mela ya yang ngeliput kayak kemarin kan Mami Papi Dut, makasih banyak buat Kota Tangerang yang udah menerima Mela, yang udah membesarkan usaha Mela di Tangerang, makasih banyak, pokoknya makasih banyak. Iya, buat alhamdulillah. Semuanya. Ya paling itu warga Kota Tangerang ngobrol hari ini menginspirasi sekali dengan Teh Mela. Jangan lupa support terus UMKM atau usaha-usaha yang ada di Kota Tangerang. Betul. Salah satunya Teh Mela, ramaikan terus usahanya Teh Mela. Karena di bawah Teh Mela itu ada 40 pegawai. Iya. Kalau satu orang aja bisa buka usaha yang minimal 40 pegawai, itu program gampang kerja itu kan bisa masuk dari situ Teh ya. Nggak harus ngandelin dari perusahaan-perusahaan besar, tapi dari UMKM yang berkembang pesat ini, ownernya senang, pegawainya senang juga. Betul. Teh. Tidak sulit mencari kerja lagi ya Teh. Iya. Baik, sekian dulu ngobrol inspiratif hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak inspirasi dari Teh Mela. Semoga inspirasi ini bisa membuat warga Kota Tangerang untuk termotivasi membuat lapangan usaha baru dengan menjadi pengusaha yang sukses tentunya, sehingga gampang kerja ini akan tercipta di Kota Tangerang karena banyaknya peluang-peluang usaha. Kalau Teh Mela lain hadir, satu Teh Mela bisa menghadirkan 40 pegawai. Sehingga kalau misalnya ada 10 aja berarti akan ada 400 pegawai terserap di Kota Tangerang. Kita support selalu untuk UMKM dan pengusaha di Kota Tangerang. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih, saya Ian Syafir Rizkyullah dan Teh Mela mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang.